Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga altcoin. Kali ini mungkin kita akan bahas lebih ke meme coin ya, Dogecoin teman-teman. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Solana. Kemudian kita lihat juga market masih belum bergerak yang bagaimana ya, masih satu aja di level area 41 untuk Fear and Greed Indexnya. Kemudian ya so far untuk altcoin ada yang beberapa, ada yang mulai recover gitu ya, ada yang mulai mengalami kenaikan, ada juga yang masih sideways teman-teman. Tapi ya overall kita lihat beberapa rilis data terakhir memang lebih mendukung ke arah market. Tapi kenapa waktu CPI itu malah merah? Karena ya pasti ada yang memanfaatkan momentum itu untuk jualan. Salah satunya itu adalah dari ya ini German government. Dan sekarang ini kita udah bisa lihat ya dari Arkham, kita bisa lihat nih beritanya. Ini udah nol pasokan Bitcoin mereka. Jadi udah mereka jual dan per hari ini sudah nol akhirnya ya. Jadi Bitcoin dari German government ini sudah nol. Jadi sekarang yang perlu kita perhatikan adalah dari MT Gox. Jadi Jerman oke, Jerman udah lewat, masih ada MT Gox teman-teman. Tapi dari sini kita juga bisa melihat ya, dari kekhawatiran market, wah market bisa makin crash, makin down dan lain sebagainya, belum ada MT Gox. Tapi di sini kita bisa lihat untuk ETF flow-nya ya, yang perlahan memang transisi dari jualan dan akhirnya mulai beli nih tuh. Ya bahkan di 12 Juli ini udah beli semua. Ya even Grayscale juga beli juga teman-teman. Tinggal menunggu data dari BlackRock ya, dia beli seberapa banyak. Tapi overallnya ini for the first time ya, semenjak 8 Juli ini terakhir kali 8 Juli kan ini beli semua. Terus ini 9 Juli ada yang jualan, 10 Juli ada yang jualan, 11 Juli ada yang jualan, dan ini hijau semua teman-teman ya. Jadi memang inilah para institusi ini yang beli. Kita bisa lihat nih ya dari data ini ya, mereka yang beli terus walaupun memang bertahap ya. Di sini memang menggambarkan at the end of the day, saya pribadi masih yakin nih ya, kalau memang di sini itu belum memasuki bear market. Kalau memang sudah memasuki bear market, ngapain mereka beli kayak gini teman-teman? Apalagi harganya udah drop gitu ya. Jadi di sini memang kalau misalkan kita lihat dari data ini ya, saya pribadi masih meyakini gitu ya, kalau buluran itu akan segera kita rasakan benar-benar rasanya buluran itu. Ya jadi holder coin spot gitu ya, harap bersabar ya, hopefully di bulan depan The Fed bisa cut rate teman-teman. Cut rate pertama, kemudian ETF untuk Ethereum-nya juga sudah berjalan. Wah, bulan depan itu bisa menjadi bulan yang benar-benar hijau sepertinya ya. Next kita bahas untuk Bitcoin. Nah untuk si Bitcoin sebenarnya sebelumnya kan adanya selling pressure, tapi memang tekanannya jualnya itu ada yang nahan nih. Kita bisa lihat dari gambaran candle seperti ini, dan next candle ini bullish teman-teman. Walaupun nih ini di hari Sabtu, besok Minggu gitu ya. Yang overallnya masih sama, intinya adalah dia masih di bawah EMA21 ini. Trennya belum berubah, dan area $60.000 ini harus mampu direclaim. Jadi di sini ada EMA21 plus $60.000, itu dulu aja. Ya, di sini dulu aja yang harus mampu direclaim. And adanya retracement dan ya next target ke $64.000, itu dulu yang wajib kita lihat. Selama itu kita tidak lihat, maka probabilitas untuk si Bitcoin sekedar retest sebelum dia lanjut turun lagi ke swing low terakhir itu masih besar. Ya jadi syaratnya masih sama, kita butuh movement yang benar-benar mematahkan downtrend dari secara daily untuk si Bitcoin. Ya, jadi nggak ada yang terlalu banyak bisa kita bahas, tapi ya closingnya masih satu di situ-situ aja. Tinggal kita lihat aja, dia harus mampu reclaim untuk lanjut naik. Tapi kalau misalkan dia naik pun sekedar ya guys, jadi itu adalah syarat untuk si Bitcoin at least ya patokan. Ya guys, jadi itu untuk syarat untuk si Bitcoin, minimal dia patah tren dulu ya. Nih, minimal dia patah tren dulu tuh. Nah, kita bisa lihat trennya memang di sini downtrend jelas banget, bergerak dalam sebuah channel, dia break, retest, dan untuk lanjut naik itu much better untuk si Bitcoin, apalagi mampu reclaim di atas $60.000. Tapi selama masih di bawah $60.000, itu probabilitas masih besar untuk dia balik lagi ke 54.000 atau bahkan ke $50.000 ya. Itu untuk Bitcoinnya secara daily. Minimal kalau misalkan kita lihat untuk time frame seperti 4 jamnya, yes ya, dia bermain di dalam sebuah channel seperti update kemarin ya. Saya update di video kemarin. Di sini kita hubungkan seperti ini tuh. Ya.
Jadi kita bisa lihat bersama-sama dia masih rejection beberapa kali dari bagian trend line resisten atas, dan kalau misalkan kita tambahkan juga ya di sini adanya area resisten sebelumnya tuh yang mampu menahan laju penguatannya si Bitcoin. Ya karena ini weekend gitu ya, kita atau saya pribadi nggak bisa mengharapkan terlalu banyak movement di market. Ya mungkin dia cuma sideways aja. Ya either dia di sini kemudian retest, atau memang dari sini dia perlahan untuk balik retest ke bagian trend support bawah sebelum adanya reaksi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita lihat untuk si Bitcoinnya yang bergerak dalam sebuah channel, dan kita bisa gunakan juga sebentar ya di seperti ini ya, ini A B C D ya, kemungkinan akan finishing ke I before dia adanya reaction ya untuk pemantulan. Jadi kita perlu sekali lihat untuk lower time frame si Bitcoin secara bersama-sama progresnya. Ya so far dia masih sideways aja di dalam sebuah channelnya. Cuman yang menariknya juga di sini di dalam channel ini kita bisa gunakan juga nih ya sebuah trend support and then sebuah trend resistance. Nah tuh teman-teman, jadi ini coba saya ganti dengan warna kuning biar nggak nyaru ya. Nah kemudian ini untuk bagian atasnya sebentar, dan ya tuh ini adalah bagian atasnya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di up kemudian turun memang tapi korektif. Jadi di sini adanya bull flag pattern di dalam channelnya ya, channel besarnya time frame 4 jam. So kalau ini dia mampu break gitu ya, ya at least kurang lebihnya dia bisa testing sampai ke bagian atasnya nih, trend line resisten atas, jadi sekitar $60.700. Jadi kalau misalkan let's say nanti dia benar-benar berhasil testing sampai area situ, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah retracementnya dia nih. Ya harus kuat sebelum dia lanjut naik lagi ngejar 63 ribuan teman-teman untuk si Bitcoinnya. Ya jadi ini kurang lebih yang bisa kita lihat untuk Bitcoin so far ya. Mungkin buat teman-teman yang melihat wah Bitcoin gimana ya, kalau kita lihat di dalam time frame 4 jam dan bahkan di dalam channelnya ya adanya chance untuk seperti ini kalau memang dia bergerak bullish teman-teman ya. Cuman yang perlu diperhatikan dan diingat adalah ini Sabtu Minggu, jadi biasanya low volume. Ketika memang adanya penguatan ya target retracementnya itu sekali lagi bisa diperhatikan ya. Next kita lihat untuk Bitcoin dominance secara time frame daily. Jadi secara daily sebenarnya dia ini memang mengalami penurunan, tapi mengingat ya si Bitcoinnya kan ini nanti teman-teman juga proyeksinya kan ke depan Bitcoin ini akan OTW ke 100.000. Suka tidak suka, kalau itu yang terjadi maka money flow akan balik ke Bitcoin untuk Bitcoin ngepump. Ya kan kurang lebih seperti itu gambarannya. Maka untuk Bitcoin dominance-nya itu bakalan adanya pemantulan kembali. Gak mungkin Bitcoinnya itu ngepump, let's say ngepump ke 80.000, tapi Bitcoin dominance-nya itu malah turun. Ya, lebih condong ke altcoin. Yang menurut saya itu agak ya bisa dibilang sangat sulit lah. Ya dimana kalau misalkan kita lihat juga mayoritas Bitcoin dominance ini di atas 50%, berarti kan money flow itu lebih banyak ke Bitcoin. Apalagi Bitcoin ngepump itu lebih condong untuk Bitcoin dominance juga mengalami kenaikan juga. Nah nanti tinggal kita lihat si altcoinnya ngekor enggak, atau malah ya Bitcoin sendirian aja ke 80 ribuan something gitu ya. Dan untuk area krusialnya saat ini itu saya tandain juga warna merah, belum saya hapus. Di sini adalah loss sebelumnya untuk si Bitcoin dominance ya. Jadi so far dia retest ke sekitar 53%-an. Ini adanya chance untuk pemantulan loh teman-teman. Jadi waspada dan berhati-hati, at least dia testing seperti ini, dan untuk mantul lagi bahkan ke 57% lagi ya, karena mengingat si Bitcoin kan akan rally lagi gitu ya. Di bulan dia akan rally lagi bikin new ATH ya. Jadi kurang lebih mungkin gambaran seperti ini. Dan short termnya kita akan melihat kalau koreksi dulu seperti ini ya, altcoinnya lebih dikasih napas dulu sebelum akhirnya Bitcoinnya lanjut tanjak naik lagi. Ya di sini juga kita bisa gunakan juga sebuah trendan resisten tuh. Jadi jatuhnya seperti triangle pattern yang perlu sekali diwaspadai ya untuk Bitcoin dominance. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas untuk Dogecoin, tapi ini di salah satu exchange yaitu Coinex teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Coinex ini adalah salah satu exchange. Kalian bisa akses juga websitenya. Nanti bisa saya taruh di link deskripsi ya. Kemudian di sini juga ada
lagi ada event juga nih. Ya price poolnya sampai $2.000 nih. Jadi kalau yang mau join silahkan juga, dan dia menariknya juga ada beberapa seperti penawaran lah ya untuk newbie eksklusif ya. Jadi kalian bisa mengikuti program-programnya, bahkan mendapatkan reward berupa USDT juga ya. Nah di sini tuh juga banyak banget untuk beberapa info terkini ya, bahkan ada telegramnya juga, kalian bisa join juga telegramnya mereka nih tuh. Kemudian nggak cuman itu, kalian juga bisa download aplikasi di HP. Tapi yang perlu saya make sure atau saya mention adalah di sini kalian jangan lupa untuk mengaktifkan VPN ya, akses pakai VPN teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi akan saya bahas untuk Dogecoin-nya, tapi sedikit saya mengingatkan kembali buat teman-teman memang yang tertarik di CoinEx ini banyak event-event yang akan mendatang. Kemarin juga saya ada share juga, CoinEx itu ada airdrop gitu ya. Banyak lah teman-teman yang kalian bisa dapetin ya, passive income tambahan lah dari CoinEx ini. Oke, kemudian kita lihat ke market dulu teman-teman ya. Di sini market overview ya, tuh ada banyak, bahkan CoinEx aja sendiri bisa mempunyai tokennya sendiri. Cuman yang mau kita lihat adalah di sini adalah Dogecoin. Nah, Dogecoin teman-teman ya. Oke. Di sini untuk Dogecoin kita akan lihat dulu teman-teman. Ini klik koinnya. Sebentar, kita klik di sini. Nah, ya. Nah, ini untuk Dogecoin-nya kita bisa lihat ya, memang di sini termasuk meme coin ya. Dan ini untuk kita ceknya Dogecoin di sini. Nah, ini ya, Doge pair-nya USDT. Tinggal kita besarkan aja, teman-teman. Kemudian kita mau time frame daily. Nah, untuk daily-nya dari si Dogecoin ini sebenarnya ini juga tidak sekuat dari Floki. Kalau kemarin itu sempat saya bahas juga ya Floki. Ini Dogecoin tidak sekuat Floki. Namun yang menarik adalah di sini dia lagi testing di SNR sebelumnya. Nih, coba saya tandain ya, teman-teman. Nah, di sini mana putih. Nah, tuh ya. Sebelum kita bisa lihat di sini ya, resisten become support teman-teman. Jadi di sekitar level $0,1054 itu menjadi area tahanan untuk si Dogecoin. Kalau kita melihat nih tuh time frame ataupun garis yang besarnya secara overallnya teman-teman. Jadi ini adalah area krusialnya dia. Walaupun sebelumnya di sini adanya support quote juga, cuman sudah jebol tuh ya di $0,1278. Sebelumnya di sini support, and then akhirnya jebol nih. Ya jebolnya dia sideways, di sini malah drop lagi teman. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita lihat ya untuk si Dogecoin ini kan next area krusialnya dia. Kemudian kalau kita gunakan juga ya teman-teman di sini. Sebentar, kita geser, besarin. Ya di sini nih adanya divergent dari price action. Sebentar di sini ya, di bottom to bottomnya kita coba tebelin ya, warna kuning ya. Di sini dari bottom to bottomnya sama dari MACD-nya nih tuh, di sini adanya divergent teman-teman. Jadi soon or later secara daily hopefully dari untuk Dogecoin ini bisa adanya trend seperti ini, dia break high untuk lanjut naik lagi ya, kurang lebih seperti itu. Untuk yang nanyain Dogecoin ya, dia break dari $0,127-nya ya. Kemudian di sini ada retracement, maybe little bit retracement untuk ngejar lagi ke $1,47 ya, kurang lebih seperti ini ya yang perlu kita lihat. Dan ya kita melihat dia patah trend dulu lah dari downtrendnya secara daily. Sebelumnya kita bisa gunakan juga di sini ya, sebuah trend resisten, dan di sini juga tuh seperti rising wedge. Dia udah breakdown teman-teman ya, dia breakdown dan trennya pun kita lihat lagi nih, wah trennya seperti ini tuh ya, downtrend teman-teman. Yang perlu kita lihat adalah dia patah tren dulu. Bagaimana tuh? Ya udah seperti yang tadi saya sampaikan, dia break 0,1278-nya ya, di sini adanya retracement untuk dia balik lagi ya di atas $0,15. Itu dulu ya, walaupun memang pergerakan dari si Dogecoin saat ini cenderung tipis ya, satu tipis. Ini kayaknya kalau kita bandingkan dengan chartnya si Bitcoin ini mirip tuh ya, kita bisa lihat nih sama Dogecoin secara daily mirip teman.
Jadi memang untuk Dogecoin juga kita lihat untuk short termnya itu belum outperform terhadap Bitcoin, masih ngikutin aja, benar-benar ngikutin. Tinggal kita lihat kalau market itu recovery, dan yes, ini adalah beberapa batas area yang wajib di reclaim sama si Dogecoin. Jadi untuk long term, apalagi teman-teman tahu juga ya, kita belum menikmati bull run. So ya saya pribadi yakin ya, setidaknya kalau dia kebagian ya, dia akan testing ke previous high-nya dia di tahun ini ya, di sekitar 0,226 dolar. Sekitar area itu tuh masih possible banget lah ya untuk dites sama si Dogecoin secara daily time frame. Area itu bisa lewat ya, udah dia OTW ke ATH lamanya ya, OTW ke ATH lamanya. Tapi tidak semudah itu tentunya. Saya merimain teman-teman sekalian, maybe next area target ini dulu aja nih, 0,34 dolar ya. Jadi ini beberapa area ini beberapa area target yang menurut saya masih possible untuk dites sama si Dogecoin gitu ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu area pertimbangan sekali lagi untuk teman-teman ya yang nanyain Dogecoin. Balik lagi, kalian analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Jangan terlalu over juga marginnya, karena ya anything can happen di market teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk video kali ini. Semoga bisa membantu, dan sampai jumpa untuk next video sama profit.